Apa yang akan kalian lakukan kalau tiba-tiba di tempat kalian gak ada sinyal internet selama hampir 1 minggu? Boleh tulis di kolom komentar ya guys. Hai guys, ayo ikutin kegiatan kita kali ini. Sering banget aku lihat di kolom komentar ada yang komen kayak gini, "Kak, enak ya tinggal di kampung, bla 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 bla." Nih guys, aku kasih tahu ya, jadi dimanapun kita tinggal, baik itu di kota maupun di kampung, sebenarnya ada plus minusnya juga loh. Dan kebetulan aku adalah orang yang tinggal di kampung, jadi aku mau kasih tahu ke kalian apa sih minusnya kalau kita tinggal di kampung itu, dan ini hanya beberapa aja ya guys. Salah satu hal yang paling aku gak suka ketika tinggal di kampung adalah, yaitu seringnya terjadi pemadaman listrik maupun hilangnya sinyal internet. Padahal seperti yang kita tahu, kedua hal tersebut di zaman sekarang itu sangat-sangat diperlukan ya guys, baik itu oleh orang kota maupun orang desa seperti kami. Makanya ketika itu terjadi, itu sangat-sangat mengganggu aktivitas kita ya guys, terutama pekerjaan kita. Dan parahnya lagi, sekarang itu sering banget terjadi yang namanya pemadaman listrik di kampungku guys. Bisa dikatakan hampir setiap malam itu pasti listrik kita padam guys. Dan bukan hanya itu, kemarin entah kenapa hampir 1 minggu kita itu nggak ada sinyal internet sama sekali guys. Jadi itu sangat menghambat pekerjaan kita. Nah begitulah salah satu keresahan kita selama tinggal di kampung guys. Gimana dengan kalian? Oh iya, dari tadi tuh aku kebanyakan curhat ya sama kalian sampai lupa mau kasih tahu kalau aku lagi di hutan. Dan kebetulan di sini aku ketemu sama jamur yang banyak banget nih guys. Setelah aku lihat-lihat, kayaknya mamaku pernah ambil jamur ini guys. Jadi aku mau coba ambil aja dan aku mau bawa pulang. Setelah itu aku tanya dulu apakah ini beneran jamur yang sering dia ambil. Oh iya, kalau tidak ada sinyal, biasanya kita akan mencari kegiatan di luar nih guys, terutama di hutan. Apalagi kalau aku memang suka aja nih guys, kalau kita beraktivitas di hutan, seperti yang kita lakukan kali ini. Nah, jadi kali ini tuh kita mau mencari durian ya guys, dan tadi tuh kita habis dari kebun durian kita yang satunya, kita nunggu sebentar, kita udah dapat satu yang gede banget. Dan setelah itu kita lanjut ke kebun durian kita yang lainnya, kita mendapatkan 2 buah. Jadi totalnya kita udah dapat 3 buah durian nih guys. Dan sambil menunggu duriannya jatuh lagi, di sini aku mau botakin durian aku dulu guys, biar ini bisa gampang kita bawa pulangnya. Setelah itu di sini kita kepikiran mau masak-masak nih di pondok kita ini guys. Makanya kita mau petik-petik sayuran dulu nih guys. Dan seperti biasa sih, sebenarnya sayuran kita di sini udah nggak banyak lagi. Dan di sini aku juga sekalian mau ngecek apakah singkong kita ini udah bisa kita panen. Dan setelah aku cek, ternyata singkongnya masih kecil-kecil banget nih guys, jadi sayang banget kalau kita panen. Dan di sini juga aku ngeliat ada pakis-pakis merah dan aku juga mau ambil sekalian nanti buat aku masak. Karena pakisnya juga nggak banyak guys. Dan di sini juga aku melihat ada rebung, jadi di sini langsung aja juga aku ambil buat nanti aku masak, dan kalau banyak nanti bakalan aku bawa pulang. Setelah selesai mengambil sayuran liar, di sini aku mau lanjut buat metik sayur yang ada di kebun kita guys. Dan di sini aku cuma mau ambil terong aja sih guys. Walaupun sebenarnya udah agak bosan nih guys kita makan terong yang kayak gini, tapi nggak apa-apa daripada dia membusuk, karena kalau kita jual ini juga nggak bakalan laku guys, karena di tempat kita tuh banyak banget orang yang nanam terong yang jenis ini. Sekalian juga aku mau ambil tebu karena ini cuacanya lagi panas banget, jadi kayaknya enak banget kalau kita makan tebu guys. Setelah semuanya udah selesai kita ambil, di sini adik aku bagiannya untuk mencuci sayurannya ya guys, dan ini kita tinggal mau masak aja. Seperti biasa rasanya kurang banget nih kalau kita makan tanpa cabe, jadi di sini aku juga sekalian mau metik cabe, dan ini cabenya yang ada di dekat pondok kita ya guys. Sambil menunggu sayurannya matang, di sini aku mau makan pisang mentah yang aku ambil tadi nih guys, dan ini tuh enak banget dicolet pakai sambal kayak gini. Dan akhirnya sayurannya udah matang nih guys, dan ini siap untuk aku makan. Dan walaupun tampilannya sangat sederhana, tapi menurut aku makanan kayak gini tuh enak banget guys, apalagi kita makan di kebun kayak gini. Tapi buat kalian yang gak suka makan sayur atau ada rasa pahit-pahit gitu, mungkin aja ini agak sedikit berbeda ya di lidah kalian. Oke, terima kasih